Kembali bersama saya Agus Suragumelar dalam podcast Beyond Education, podcast yang selalu setiap harinya, setiap 2 hari sekali apa ya, 2 hari sekali atau misalnya 1 minggu itu meng-sharing tentang hal-hal terkait coaching, parenting dan motivating bersama Pak Doni. Halo teman-teman semuanya. Alhamdulillah, paling sehat ya. Alhamdulillah. Semoga kesehatan juga kepada viewers semua di sini semuanya. Hati-hati dan jaga selalu kesehatannya ya Pak. Ya, amin. Sekarang ditambah pancaroba gitu kan. Sore hujan, siang panas. Pokoknya luar biasa. Jadi jangan lupa minum air yang hangat-hangat ya Pak ya. Yang hangat. Enggak sih, saya nggak itu. Oke Pak. Baik Pak. Pada siang ini kita akan membicarakan apa nih Pak? Ya, kita akan membicarakan mengenai topik parenting ya. Tepatnya bagaimana caranya orang tua dalam menanamkan sikap percaya diri kepada anak. Oh iya, perlu tuh Pak ya, pede ya Pak ya. Ya, penting banget. Tapi memang anak itu wajib percaya diri dari kecil apa gimana sih Pak? Ya, baiknya seperti itu. Karena yang namanya kita ingin menanamkan sikap yang baik, itu kan membutuhkan pengulangan. Dan baiknya ya dimulai dari usia sedini mungkin. Karena kalau kita mulainya telat, akhirnya anak kita sudah memiliki karakter yang dia miliki sendiri. Kalau karakternya baik, ya alhamdulillah. Ya, kalau karakternya jelek, ini yang jadi masalah. Oh, jadi apa yang harus percaya diri di sini apa Pak yang maksud percaya diri di sini? Ya, di sini saya ingin mengutip ya hal yang saya dapatkan dari agama. Agama mengajarkan bahwa bersemangatlah dalam hal yang bermanfaat bagi dirimu. Jadi rasa percaya diri itu, kalau menurut diri saya, kita harus bersemangat dalam hal yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Ya, misalnya jika kita mendapatkan tugas sebagai seorang pelajar, ya bersemangatlah di dalam tugas kita sebagai seorang pelajar. Misalnya kita seorang ayah, tugas kita untuk mencari nafkah, ya bersemangatlah ketika kita mencari nafkah. Ya. Atau tugas kita sebagai seorang ibu rumah tangga, ya bersemangatlah ketika dia mendapatkan amanah menjadi seorang ibu rumah tangga. Jadi jangan sampai ketika kita sudah diberikan amanah oleh Tuhan, kita malah lebih seringnya loyo. Iya, nggak pede gitu ya. Ya, nggak pede dalam menjalani aktivitas. Kita lebih banyak mengeluh, ya. Kita lebih banyak seringnya menyalahkan keadaan. Kita jarang untuk mengintrospeksi diri kita, ya. Setiap ada kejadian yang buruk di dalam kehidupan kita, kita merasa itu sudah takdir. Akhirnya kita tidak pernah bertanggung jawab di dalam kehidupan kita pribadi. Nah, oleh karena itu, sebagai orang tua yang bijak, kita harus menanamkan sikap percaya diri ini kepada anak-anak kita. Tapi kalau misalnya anak-anak itu kan biasanya dari kecil ya Pak ya, diajarkan percaya diri gitu ya. Saya senang tuh lihat anak-anak yang misalnya baca puisi yang perform pentas gitu. Apakah indikator percaya diri anak itu di situ atau bagaimana Pak? Percaya diri orang tua mendukung setiap aktivitas anaknya. Jadi orang tua tuh harus perlu ini juga in charge di situ Pak. Iya, pastinya. Karena di sini kan tema kita ingin men-sharing kepada orang tua. Yuk ajarkan sikap percaya diri ini kepada anak-anak kita. Iya. Ya. Jadi ketika anak-anak kita melakukan aktivitas, apalagi aktivitas itu dalam proses penggalian potensi diri anak-anak kita, ayo kita dukung, kita berikan semangat agar anak-anak kita tertular semangat dari orang tuanya. Nah, kalau orang tua saja sudah
tidak bisa memantikkan rasa semangat kepada anak kita, malah mematahkan semangat anak kita, ya bagaimana kita bisa menjadi anak yang percaya diri? Ya, karena database di dalam diri anak kan terbatas. Ya, oleh karena itu kita harus memberikan database yang positif, terutama rasa percaya diri ini. Ya, misalnya ketika anak mengalami masalah, ya, kita sebagai orang tua harus berusaha untuk membantu anak keluar dari masalah yang anak temui, ya, tapi bukan dengan cara yang tidak mendidik, ya, malah kita sebagai orang tua yang menggantikan anak menyelesaikan masalah anak kita. Iya, biasanya ikut campur. Nah, itu yang saya tidak anjurkan. Iya. Tetapi ketika kita mengajarkan ke anak gitu, tenang, setiap masalah itu pasti ada solusinya. Ya, kalau misalnya kamu menghadapi seperti ini, kamu harus tenang, ya, kamu harus hadapi, ya. Nanti insya Allah masalah kamu juga akan selesai. Kan enak didengarnya. Jadi anak kita ajarkan gitu supaya mereka berani menghadapi masalah yang mereka temui. Ya, kalau kita selalu sebagai orang tua mengajarkan seperti itu, ya, nanti anak akan menjadi tuan atas kehidupannya. Tapi kalau kita selalu meragukan kemampuan anak kita, ya, ini yang jadi masalahnya. Tidak memberi juga memberi space anak untuk mencoba menghadapi sesuatu sendiri. Iya, biarkan anak untuk mengalami misalnya kegagalannya, ya, agar anak menganggap bahwa kegagalan itu bukan hal yang harus diratapi, tapi yang harus dijadikan pembelajaran dengan pendampingan kita. Karena nggak mungkin anak dapat langsung punya rasa percaya diri tiba-tiba gitu, nggak ada yang ngajarin gitu kan, tiba-tiba dia menjadi percaya diri gitu. Iya. Kan butuh proses. Nah, disinilah orang tua diamanahkan anak oleh Tuhan untuk menemani proses itu. Ya, kalau bukan kita, siapa lagi? Ya, apalagi kalau orang tua senangnya menyalahkan anak. Ya, misalnya anak berbuat kegagalan, langsung kita judge, ya, langsung kita hakimi. Itu akan mendegradasi kepercayaan diri anak-anak gitu ya. Karena anak ini harus dibuat kenyang dalam menghadapi masalah. Ya. Nggak boleh kekurangan. Nggak boleh kekurangan. Ya, pokoknya segala kegagalan anak-anak kita ini harus mau menghadapinya. Nah, biasanya orang tua meragukan itu, Pak, karena kan saking sayangnya gitu ya. Iya. Saking nggak maunya anak itu repot, jadi kan orang tua mau nggak mau tuh ketika anak itu kesulitan atau apa bantu. Ya sulit juga ya kalau kita sebagai orang tua nggak mau repot ya. Iya. Apalagi anak ini kan bukan robot. Ya, misalnya tinggal kita install software terus udah memiliki semua database yang mereka harus miliki gitu. Ya kan nggak seperti itu. Ya, kita lah yang harus memberikan masukan-masukan yang positif itu ke diri anak. Ya. Agar anak ini merasa bahwa orang tuanya lah sebagai supporter utama gitu bagi kehidupan mereka. Ya, jangan kita serahkan ini kepada orang lain. Iya. Ya. Karena orang lain mungkin tidak akan terlalu peduli dengan anak kandung kita sendiri. Ya, mereka kan juga punya urusan yang lain yang harus mereka urus kan. Ya, atau hanya sekedar guru saja nggak cukup ya? Nggak cukup. Even sekelas ustadz aja, sekelas ulama aja itu nggak cukup. Harus kita lah yang paling berperan gitu dalam kehidupan anak kita. Karena ini kan amanah dari Tuhan untuk kita, bukan untuk ustadznya, bukan untuk guru-gurunya, ya, tapi untuk kita. Kita yang harus bertanggung jawab 100%. Ya, disinilah orang tua harus terus gitu mau memberi semangat pada anak-anaknya, memberikan dukungan kepada anak-anaknya, ya, mengajarkan nilai-nilai
kebaikan kepada anak-anak kita, agar anak kita ini timbul menjadi anak-anak yang memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Iya. Mungkin dari mulai kecil juga ya. Jadi misalnya terkait misalnya contoh nih, anak-anak ini kan kadang lomba-lomba tuh Pak. Ada yang lombanya tuh misalnya ayo lomba nyanyi gitu kan. Tapi kan ada anak yang misalnya nggak mau malu gitu kan, gitu-gitu. Nah, kalau misalnya kita melihat ke usia-usia seperti itu ya Pak ya, usia-usia SD atau misalnya anak yang 7 tahun ke atas lah, 5 tahun ke atas gitu. Bagaimana Pak caranya, teknik-tekniknya untuk membuat mereka tuh percaya diri tampil di depan orang gitu Pak? Anak-anak usia dini ya? Ya usia dini, ya apakah orang tuanya harus mencontohkan dulu atau misalnya orang tua hanya perlu support, ayo nak, ya. Kalau saya sih pribadi, misalnya ke anak saya, ya, contohnya, saya tidak pernah memaksa anak untuk mengikuti sebuah perlombaan kalau dia memang tidak menyukainya atau tidak memilihnya. Ya, saya tidak mau memaksa anak. Kenapa? Karena anak ini bukan hal yang harus menjadi pemenuhan ambisi kita. Iya ya, kadang dipaksakan gitu ya orang tua ya. Kita tidak boleh gitu. Mentang-mentang kita ingin memamerkan prestasi anak, ya, pada khalayak ramai. Juara 1, juara 2. Terus kita paksa anak untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang kita inginkan sebagai orang tua, bukan yang anak kita inginkan. Ini kan akan menjadi beban buat anak kita gitu. Kalau sampai dia nggak juara bagaimana? Ya, dia kan memiliki nanti beban mental juga. Kalau saya malah tidak mengarahkan anak saya untuk memenuhi ambisi saya, tetapi saya ingin anak saya memenuhi ambisinya. Jadi harus anaknya dulu yang milih gitu Pak ya. Agar anak ketika dia melakukan ambisinya, ya, dia dapat bertanggung jawab terhadap hasilnya dan rasa percaya dirinya timbul gitu Pak. Iya, benar. Karena anak ketika dia menjalani ambisinya, pasti dia akan berusaha untuk melakukan yang terbaik. Ya. Tapi kalau anak harus menjalankan ambisi orang tuanya, belum tentu anak akan menjalankan, ya, dengan semangat yang terbaik. Ya. Nah, di sini ada perbedaannya gitu. Makanya orang tua harus merangsang anak agar dia menemukan ambisinya. Dengan seperti itu lebih cepat dia percaya dirinya ya Pak ya? Pastinya. Apalagi kalau anak sejak kecil gitu kan, dia sudah mulai berproses gitu, mencari tahu ambisinya di mana. Iya. Ya. Karena ambisi itu penting di dalam kehidupan. Kalau kita tidak memiliki ambisi dalam kehidupan, pastinya kehidupan kita akan datar-datar saja. Ya, prestasi kita akan jalan di tempat gitu. Saya belum pernah ketemu orang sukses yang nggak punya ambisi. Gitu. Kadang kita melihat orang yang mempunyai ambisi kelihatannya arogan, ya, kelihatannya itu sombong, padahal tidak. Ya, kita selalu mencap seseorang hanya dari luar. Padahal kita belum mengenal dirinya. Ya, ini memang kebiasaan orang-orang pada umumnya. Iya. Ya, lihat covernya. Iya, dia hanya just cover by the cover gitu. Ya. Nah, ini yang kadang saya bingung gitu. Misalnya ada teman saya, dia nggak suka sama artis si A gitu. Ya. Karena kelihatannya arogan, sombong. Terus saya tanya, emang lu kenal dia? Lo pernah main sama dia, terus dia sombong sama lo? Enggak sih, cuman tampangnya nggak enak. Ya ampun, ya nggak boleh dong kita ngejudge orang tanpa kita mengenalnya terlebih dahulu. Ya, kita hanya bilang dia sombong, dia arogan, padahal kita belum pernah kenal secara baik. Kita malah seenaknya menghakimi, terus kita omongin orang-orang, kan sama aja kita menggosipkan sesuatu.
Ya padahal gosip di dalam agama itu tidak diperbolehkan. Ya. Nah ini yang cara pandang seperti ini yang menurut saya itu udah salah kaprah gitu. Nah malah orang yang kelihatannya arogan, ya, padahal mereka ini memiliki prestasi gitu dalam kehidupannya. Apa kita nggak iri gitu? Ya seharusnya kan kita iri gitu kan dengan mereka gitu. Malah kita jadikan acuan bagi kita agar kehidupan kita bisa lebih baik dibandingkan dia gitu. Seharusnya kan begitu. Ya. Nah, di sini baru yang namanya iri dalam artian kata positif gitu. Jadi iri yang positif gitu Pak. Iri yang positif itu diperbolehkan. Ya. Kita malah disuruh di agama. Ya. Kamu boleh iri, tapi iri dalam kebaikan. Misalnya ada orang nih berbuat baik, bersedekah. Misalnya sampai 1 miliar. Iya, iri gitu ya. Kita iri boleh. Waduh, kapan ya gue bisa nyanyiin dia ya? Lebih dari 1 miliar. Jangan kita iri ngelihat orang dapat 1 miliar karena nyolong gitu. Ya karena korupsi. Nah, kalau iri seperti itu ya kitanya yang bodoh gitu. Ya iya, iri yang salah gitu ya. Iri yang salah gitu. Malah kita harus cari kompetitor kita, tapi dalam hal kebaikan. Ya. Anak juga sama, mereka harus dikompetisikan, tapi dikompetisikan sesuai dengan potensinya mereka. Biar timbul rasa percaya diri. Iya. Nah untuk anak dan misalnya ibu dan bapak nih Pak, lebih tepatnya sih kegiatan di rumah ya. Yang kadang-kadang anak di rumah itu kan kadang tidak percaya diri, ngapa-ngapain gitu, maunya diem gitu. Nah ini kan ibu bapak harus berpikir keras nih, gimana caranya anak ini biar di rumah itu nggak diem mulu gitu. Apa yang harus mereka lakukan Pak, biar merangsang anak ini timbul percaya dirinya ketika berada di lingkungan rumah gitu. Atau dia ingin menginginkan sesuatu, dia ucapkan dan lain-lain gitu. Sering-sering ajak anak untuk berbicara. Ya, berbicara bukan dalam arti kata hanya basa-basi ya, tapi berbicara dalam segala hal. Ya, ajak anak untuk berkomunikasi. Intinya itu Pak ya? Ya, untuk mengetahui apa yang ada di benak anak kita, apa yang anak kita inginkan. Ya, agar anak kita tuh mulai mengetahui potensi dirinya. Ya, saya juga sama anak berusaha gitu dalam sehari mengajak berkomunikasi. Biar dia pede gitu ya. Biar saya tahu gitu sebagai orang tuanya apa sih yang ada di benaknya dia, apa yang dia inginkan, ya, apa yang bisa saya bantu sebagai orang tua. Ya. Kalau bukan kita sebagai orang tua yang memulai, ya siapa lagi? Udah tuh anak pendiam. Iya. Ya. Terus kita berharap anak kita yang inisiatif gitu, memulai pembicaraan dulu kepada orang tuanya. Ya kan nggak mungkin. Betul. Kita sebagai orang yang lebih dewasa dibandingkan anak kita yang memulai. Jadi harus ada keterbukaan juga ya di antara orang tua dan anak gitu. Iya, kecuali orang tuanya punya indera keenam. Ya. Soalnya anak ada aja gitu kan yang dia tuh nggak pede gitu kalau misalnya mau bilang ini sama papa sama mama itu kayak nggak pede aja gitu, jadi mending diem aja. Karena mungkin dari kecilnya sering disalah-salahin. Oh, ada efeknya Pak ya? Pastinya. Jadi anak takut mengungkapkan pendapatnya. Dia nggak mau percaya diri gitu. Iya, malah gitu, takut gitu. Iya. Kalau saya pribadi, ketika saya misalnya marah sama anak, saya hanya marah kalau sikap dia jelek. Ya, misalnya sikap dia nggak menghargai orang, terus nggak mau mengakui kesalahannya, ya, itu baru saya marahi. Tapi di luar itu, saya nggak masalah. Ya, saya tahu anak saya juga manusia biasa gitu, yang sering berbuat kesalahan. Saya nggak butuh pembelaan kalau dia berbuat salah. Yang saya butuhkan dia mengakui saja, ya. Karena apa? Saya menanamkan sikap ini kepada anak saya agar dia bertanggung jawab terhadap kesalahannya. Jangan suka melemparkan kesalahan dia ke orang lain, gitu. Ya. Ini juga untuk menanamkan sikap percaya diri.
Iya, kadang-kadang kan kalau orang yang nggak percaya diri ketika dia salah nyalain orang lain, Iya itu. nggak berani gitu Pak ya, nggak berani mengungkapkan bahwa dia tuh salah gitu. Iya. Nah ini harus dimulai orang tua yang memberikan apa namanya ajaran-ajaran ini gitu. Ya sebenarnya kan anak tuh diajarkan bahwa ketika berbuat salah mengakui terus minta maaf, ini mas seperti itu ya. Iya benar. Kayak saya sama adik saya gitu. Di awal-awal ketika saya jadi kepala sekolah, saya bilang ke mereka, nah meskipun kamu gagal dalam ujian nasional kamu, misalnya kamu sampai nggak lulus, Bapak tetap bangga sama kamu. Ya. Asal kamu melakukannya dengan jujur. Ya. Bapak nggak butuh kamu lulus, tapi dengan cara-cara yang nggak benar. Ya. Dengan kamu nggak lulus, malah kamu bisa mempelajari. Ya. Mengapa kamu sampai nggak lulus? Ya. Dan kamu setelah mempelajari, kamu bangkit lagi untuk memperbaikinya. Yang paling penting bukan nggak lulusnya, tapi yang penting kamu bangkit dari kegagalan kamu. Ya, karena manusia itu pasti ada gagal, ada berhasil. Ya, tinggal kita mau memperbaikinya, bangkit lagi. Itu yang penting, bangkitnya ini. Karena ya mohon maaf ya, di Indonesia ini jarang anak diajarkan untuk dapat menerima kegagalan dengan legowo. Ya. Iya, rata-rata dengan frustasi. Iya. Akhirnya anak ketika gagal, pas dewasanya mereka nggak siap. Iya betul. Ya, mereka merasa dunia ini kayak kesannya mau kiamat gitu. Karena mereka nggak dibiasakan dari kecil untuk dapat menerima kegagalan dengan gentle. Ya. Karena namanya manusia ini kan pasti akan mengalami kegagalan. Ya, tapi bagaimana bangkit itu yang jadi masalah. Ya, kalau kita tidak pernah menanamkan hal ini kepada anak, bahwa kegagalan itu adalah proses dari pembelajaran, akhirnya anak takut untuk menerima kegagalan. Iya. Kayak contohnya, nggak pede mereka yang salah itu nggak pede. Iya. Ya contohnya kalau sih orang kalau disuruh public speaking gitu, di depan orang banyak takut, bukan karena mereka penakut, karena mereka takut dicap salah. Iya, takut diolok-olok, ditertawakan. Ya. Padahal itu kan sebuah proses. Nah, karena dari kecil tidak pernah diajarkan untuk menerima proses itu. Akhirnya ketika mereka dewasa, mereka jadi serba takut gitu. Ya, jadi gugup, keluar keringat dingin, ya, bingung mau berbicara apa. Ya. Jadi siap-siap jadi nggak tahu ngomong apa. Iya benar, karena takut menerima kegagalan. Ya. Oleh karena itu kalau misalnya kita ingin memiliki anak, memiliki rasa percaya diri di dalam kehidupannya kelak, ditanamkanlah dari usia sejak sedini mungkin. Ya. Ajarkan ke anak bahwa gagal itu wajar, nak. Ya. Kamu berbuat kesalahan itu wajar, nak. Tidak perlu diratapi. Yang penting kamu bangkit dari kegagalan kamu, itu yang paling penting. Ya. Ayah, bunda nggak perlu hasil yang kamu peroleh. Tapi yang ayah, bunda butuhkan adalah kamu mau bangkit dari setiap kegagalan kamu. Itu yang terpenting. Itu yang terpenting.